Dan saat ini endorse yang sering dilakukan di TikTok itu biasanya itu menggunakan TikTok Shop yang disebut dengan TikTok Live Endorse. Jadi dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan salah satunya yang sekarang lagi banyak diperbincangkan, yaitu TikTok Shop Endorse Affiliate. Tapi nggak hanya itu saja, karena ada banyak sekali tipe-tipe endorsement yang terjadi di TikTok dan bagaimana cara kita sebagai pebisnis itu untuk memilih, karena nggak semuanya cocok dengan TikTok Shop Affiliate Endorse. Kalau di Instagram ada yang namanya selebgram, maka di TikTok ada juga yang disebut dengan nama seleb TikTok. Kalau misalnya di YouTube itu ada namanya YouTube Creator ya, maka di TikTok pun ada yang namanya TikTok Creator. Jadi yang satu YouTuber, yang ini namanya TikTokers. Dan saat ini endorse yang sering dilakukan di TikTok itu biasanya itu menggunakan TikTok Shop yang disebut dengan TikTok Live Endorse. Jadi dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan salah satunya yang sekarang lagi banyak diperbincangkan, yaitu TikTok Shop Endorse Affiliate. Tapi nggak hanya itu saja, karena ada banyak sekali tipe-tipe endorsement yang terjadi di TikTok dan bagaimana cara kita sebagai pebisnis itu untuk memilih, karena nggak semuanya cocok dengan TikTok Shop Affiliate Endorse. Tapi ada cara endorse lainnya, tempat endorse lainnya di dalam TikTok yang akan kita bahas semuanya dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing ya. Dan saat ini membantu teman-teman lainnya untuk mengembangkan bisnisnya yang ingin dirintis di dunia online, atau bahkan membuat bisnisnya lebih besar lagi menggunakan online marketing. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini baru pertama kalinya bertemu dengan saya melalui video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips dan trik terbaru seputar bisnis, marketing, tapi juga terutama online marketing. Saat ini siapa sih yang nggak tahu betapa powerfulnya sosial media satu ini, yaitu TikTok ya? Dan siapa yang nggak tahu TikTok Shop? Saat ini ada dua hal yang lagi booming di dalam TikTok Shop. Yang pertama adalah TikTok Ads, tapi yang kedua adalah TikTok Affiliate Endorse. TikTok Affiliate Endorse ini adalah gimana caranya kita memanfaatkan TikTok Shop untuk pada akhirnya membuat para konten kreator di TikTok itu atau seleb TikTok itu bisa melakukan affiliate atau mendapatkan komisi saat menjualkan produk dari brand yang kita miliki. Biasanya kalau di live itu tampilannya seperti ini. Jadi nanti mereka bisa mendaftar ke brand kita. Nanti di TikTok Shop kita bisa setting untuk kita open, untuk siapapun bisa terbuka untuk mengambil produk kita. Lalu mereka bisa pasang di live mereka seperti ini. Nah, ini live namanya TikTok Shop. Tapi bisa juga kita setting langsung tunjuk gitu ya. Ibaratnya program toko kita setting supaya langsung kita menunjuk influencer siapa yang ingin kita jadikan affiliate produk kita. Ada memang beberapa orang yang sudah sangat familiar dengan TikTok Shop. Mungkin Anda sudah punya juga TikTok Shop. Dan mungkin Anda juga jadi bagian yang sudah mencoba TikTok Shop tapi juga dengan TikTok Ads. Jadi dikombinasikan. Atau Anda mungkin juga sudah menggunakan yang saat ini kita bahas ini, menggunakan seputar endorsement di TikTok Shop, yaitu menggunakan TikTok Affiliate Endorse. Dulu waktu pertama kalinya fitur ini baru ada di TikTok, ini cukup efektif karena pemainnya belum begitu banyak. Saat ini, saat kita sudah punya banyak produk di dalam sebuah toko, dan saat ini pun merchant-merchant atau penjual online shop di TikTok itu brandnya sudah makin banyak, artinya adalah kita nggak bisa pasif saat kita menggunakan TikTok Shop Affiliate Endorse. Dulu ya kalau kita lakukan, kita buat TikTok Shop. Mungkin Anda sudah punya TikTok Shop sekarang. TikTok Shop yang sudah jadi, lalu kita buat masuk ke dalam fitur produk kita upload produknya, kita masukkan semuanya, sudah kita selesaikan. Kita daftarkan supaya bisa jadi affiliate endorse. Artinya produk kita terbuka untuk orang lain itu bisa menjadi affiliate kita. Nah, waktu kita setting itu kan ada namanya program toko, ada namanya juga yang program terbuka. Program toko ini biasanya kita bisa tunjuk langsung ya, dalam fitur itu kita bisa tunjuk langsung kita mau pilih influencer siapa. Walaupun memang rata-rata influencernya sudah besar-besar dan influencer yang masih baru itu mungkin tidak semudah itu ditemukan di dalam situ. Nah, oleh karena itu TikTok juga sudah tahu nih TikTok bahwa ada kalanya kita menemukan influencer creator baru yang sebetulnya tidak ada di dalam program yang langsung ditunjuk itu, dan itulah sebabnya ada fitur yang namanya program terbuka. Jadi kita bisa setting produk A itu kita bisa buat terbuka sehingga semua orang yang pada akhirnya masuk ke dalam TikTok Shop kita itu bisa mengambil produk tersebut dan mereka bisa langsung menjualkan sebagai affiliate dari produk tersebut yang kita miliki. Nah, itulah sebabnya pada akhirnya ada yang namanya affiliate baik yang sifatnya seperti yang tadi ditunjukkan ya orang gitu ya. Ada juga akun-akun TikTok yang dia ini sebetulnya menjual affiliate. Jadi akun-akun yang contohnya seperti ini nih.
Nah, ini dia salah satu contoh real case tadinya ya. Kalau misalnya bukan di TikTok Live, saat orang live terus tiba-tiba ada pop up di bawahnya itu yang adalah produk dari TikTok Shop, maka bisa dilakukan juga affiliate endorse itu dengan saya sebutnya adalah akun publik atau akun media atau akun-akun yang menyebarkannya itu bukan seputar personal branding tapi info-info atau bahkan hanya pancingan aja ya, kayak gini nih salah satu akunnya ya. Isinya adalah semua racun TikTok Shop gitu. Jadi kumpulin ya barang-barang unik di TikTok Shop, dan ini lumayan besar juga loh. Followersnya 587k followers ya. Jadi cukup besar, dan di sini isinya itu kalau misalnya kita lihat di sini ya adalah kumpulan dari barang-barang unik yang ada di TikTok gitu ya. Memang nih di sini nih nggak terlalu terlihat karena memang di sini itu kan desktop ya. Jadi di desktop ini nggak ada fitur pop up di PC atau di komputer. Nah, contohnya kalau misalnya dibuka dari handphone itu nanti akan seperti ini nih. Nah, kurang lebih akan seperti ini jadinya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah konten, lalu di bawah sini ini akan ada affiliate-nya. Nah, akun publik ini dia telah mengumpulkan barang-barang menarik, dikumpulin di kategori yang jadi satu dari berbagai brand. Ini kan 10 barang-barang yang 10k atau 10.000 harganya gitu. Jadi murah banget ya, sweater harga 10.000 dari berbagai brand dikumpulin jadi satu. Dimasukin di sini view produk. Kalau diklik ini ada 5 barang dari 5 brand yang berbeda yang harganya 10.000 dikumpulin jadi satu. Jadi cukup kreatif ya sebenarnya akun media atau akun publik ini. Dan di sebelahnya juga kurang lebih sama ya. Jadi ini dari akun yang sama, post yang berbeda. Yang di sini bukan sweater nih, tapi dia ngumpulin ini contohnya adalah tas-tas ya. Ternyata ini harga tas cuma 5.000 ya. Jadi harga tasnya murah banget ya. 5.000 dikumpulin di satu postingan ini. Kalau diklik di bagian bawah sini ada 10 tas. Nah, kalau diklik munculnya kayak gini. Jadi ada 10 tas dari brand yang berbeda-beda yang harganya semuanya 5.000-an gitu ya. Jadi menarik. Lalu orang nih akan ngeklik nih dari link yang ada di sini. Ini kan tulisannya atasnya ada link ya. Ini juga ada link. Kalau ada orang ngeklik, maka si orang yang punya akun ini itu dapat komisi. Namanya affiliate endorse dari brand-brand yang ada di sini gitu, yang dia list di sini. Nah, itu adalah TikTok Shop Affiliate Endorse. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa TikTok Shop Affiliate Endorse ini itu bisa dimainkan dengan cara yang berbeda. Bisa kita jadi seorang TikTok Celeb atau TikTok Creator yang pada akhirnya kita kalau lagi live kita promoin tuh produknya, kita masukin ke live. Nanti orang klik dari TikTok Shop itu, nanti si orang tersebut, seleb TikTok tersebut dapat nih komisi Affiliate Endorse. Ada cara berbeda lagi yang tadi kita udah bahas, kita lihat bersama-sama. Akun publik atau akun media yang dia nih bisa jadi kayak tadi ya, isinya semua pancingan-pancingan, mengkoleksi produk sesuatu harganya murah dari berbagai brand. Kalau ada yang ngeklik dan jadi beli, maka nantinya si pemilik akun tadi, pemilik akun publik atau pemilik akun media tadi itu dapat komisinya. Jadi dia dapat dari affiliate endorse. Lalu bisa juga mungkin yang lebih di tengah-tengah ya, yang nggak terlalu seperti tadi koleksi barang-barang tadi. Misalnya kita punya akun yang kerjanya itu membahas dunia seputar Naruto gitu ya. Nanti kita akan membahas di akun itu seputar Naruto, dan semua yang produk ada di situ itu custom produk Naruto. Ada baju Naruto, ada tas Naruto, ada mungkin mug Naruto, ada botol minum Naruto, ada poster Naruto, mungkin ada juga subscribe premium Naruto komik gitu ya. Jadi semua itu dikumpulin affiliate endorse di dalam satu akun dengan tema tertentu yaitu Naruto. Kebayang ya? Jadi ada berbagai cara memainkan TikTok Shop affiliate endorse ini. Tapi pertanyaannya, apakah TikTok Shop affiliate endorse ini satu-satunya lokasi dan tempat kita bisa menggunakan endorse? Ternyata ada lagi tempat lainnya lagi yang mungkin nggak semua produk itu seperti produk yang tadi kita lihat, yaitu produk-produk yang sifatnya barang yang bisa dikirim. Tapi ada jenis bisnis lainnya yang bisa menggunakan endorsement tipe lainnya juga. Nah, kita akan masuk ke endorsement tipe lainnya yang ada di dalam TikTok. Endorsement selanjutnya adalah feed endorse. Nah, feed endorse ini memang dari dulu memang sudah bisa dilakukan sebelum adanya TikTok Shop. Tapi ada mereka-mereka yang sudah pasti walaupun ada TikTok Shop mereka akan tetap menggunakan feed endorse ini. Masa sih? Kan TikTok affiliate itu atau TikTok Shop yang bisa affiliate endorse itu kan udah optimal sekali ya. Betul, tapi tidak semua bisnis kenyataannya bisa menggunakan TikTok Shop affiliate endorse itu. Maksudnya seperti apa? Nah, paling nggak 3 jenis bisnis ini mau nggak mau harus menggunakan TikTok feed endorse. Contoh, ada cafe, ada gym, ada tempat wisata, atau kita sebutnya atau saya sebutnya adalah location based, tempat-tempat tertentu. Lalu kedua, service. Misalnya jasa copywriting, jasa penulisan, jasa servis AC, bahkan jasa consulting, atau seperti gambar ini ada pin home, ini jasa bersih-bersih rumah. Pastinya nggak bisa orang belanja di TikTok Shop, tapi tetap menggunakan feed endorse yang ada di TikTok, berkolaborasi dengan tetap dengan seleb TikTok.
Lalu yang paling kanan, barang-barang dengan harga premium. Contohnya ya rumah, properti, atau bahkan barang-barangnya mungkin bukan premium tapi custom. Misalnya baju custom untuk pengantin, kan kita nggak bisa belanja di TikTok Shop, sedangkan bajunya sendiri belum dirancang ya karena custom gitu kan. Jadi tipe-tipe custom ini akan tetap pakai yang namanya fit endorse di TikTok. Terlihat bahwa memang potensinya ini nggak hilang nih. Orang-orang yang menggunakan fit endorse atau kita ketemu nih dengan influencer seleb TikTok. Lalu pada akhirnya kita tanya red cardnya ke dia, harganya berapa red cardnya gitu ya. Tadinya di awal orang kira kalau sudah beralih ke namanya TikTok Shop itu udah nggak ada lagi nih kayak gini nih. Ternyata tetap ada. Orang yang kalau sudah menggunakan TikTok Shop itu kan lebih efisien karena sudah ada tinggal klik-klik aja ya. Mereka tinggal melisting siapa influencer yang ingin dimasukkan ke dalam penunjukan langsung produk yang ada di TikTok Shop. Atau kita tinggal setting aja terbuka, semua orang bisa ngambil produk tersebut, tinggal dia jualkan sendiri, baik itu dengan personal branding di Instagram Live atau di TikTok Live ataupun dimasukkan seperti tadi akun media. Tapi ternyata faktanya masih ada jenis-jenis bisnis yang seperti tadi ya, yang mereka nggak bisa nih menggunakan TikTok Shop ini atau TikTok Shop Affiliate Endorse ini. Kita yang punya restoran, punya mungkin kita bisnisnya tempat wisata atau hotel gitu ya, pasti pakai TikTok Shop juga, pasti pakai TikTok juga, tapi bukan menggunakan TikTok Shop. Biasanya kita tetap menggunakan seleb TikTok. Ya tetap tanya red cardnya seperti apa. Dan buat teman-teman yang mungkin juga belum pernah endorse, belum pernah tahu gimana caranya tanya red card, belum pernah tahu gimana caranya untuk menggunakan seleb TikTok, teman-teman bisa gabung di Endorse Mastery. Ini sebuah e-course yang saya buat e-course ini, dan di dalamnya ada berbagai tipe endorsement, karena endorsement itu nggak hanya di TikTok, tapi juga di Instagram. Nggak hanya di Instagram, tapi juga di TikTok dan YouTube. Dan semua itu kita bahas di dalam Endorse Mastery. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman juga penasaran, di bawah dari video ini pun ada sebuah video, saya telah siapkan 5 series video. Ini mengenai gimana caranya teman-teman bisa melakukan tanda petik endorse hack. 5 video ini gratis, teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut lagi. 5 video ini memberitahu teman-teman gimana caranya bisa hacking endorsement. Ada cara endorse, kita hacking supaya dapat influencer yang harganya murah bahkan gratis. Lanjut lagi ya. Jadi di sini tadi kalau teman-teman ingat ini ada beberapa tipe bisnis. Jadi ada cafe, gym, wisata dan lain-lain. Ada jasa dan juga ada barang premium ataupun rumah ataupun custom. Nah, biasanya tipe-tipe ini itu artinya masih banyak yang di luar daripada TikTok Shop endorse tadi. Bahkan banyak sekali bisnis-bisnis yang sebetulnya nggak bisa dijual di TikTok Shop endorse tadi. Maka artinya adalah masih banyak sekali peluang kita untuk menggunakan endorsement di TikTok di tempat yang fit endorse ini. Nah, selain fit endorse, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya, mungkin ini udah lama ada ya teman-teman ya, tapi di TikTok ini masih jarang digunakan, padahal efeknya cukup powerful. Namanya adalah paid promote namanya ya. Kita akan lihat seperti apa sih paid promote yang terjadi di TikTok. Tipe selanjutnya ini kita sebut dengan paid promote endorse. Jadi kalau tadi ada TikTok Shop Affiliate Endorse, ada feed endorse karena menggunakan feednya dari si influencer tersebut, kita posting di tempat mereka gitu ya. Mereka buat kontennya. Kalau paid promote ini kontennya justru dari kita, tapi kita tinggal membayar untuk penempatannya saja di akun mereka. Contohnya seperti ini. Oke, ini dia adalah contoh dari paid promote. Jadi kalau paid promote itu biasanya memang seperti ini ya. Jadi ada nih sebuah online shop namanya Saliha Project. Dia senang sekali ya di sini ya. Jadi masya Allah, tabarakallah, masih nggak nyangka bisa senampol ini katanya ya. Senampol ini itu apa? Jadi di sini yang dia lakukan adalah paid promote ya. Jadi dari PP, namanya PP itu singkatan dari paid promote artinya ya. Jadi dulu aku sangat meremehkan paid promote karena pasti bakal di skip orang katanya. Tapi ternyata aku salah, dia bilang. Bahkan banyak sekali dapat followernya, terus di budgetnya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan kita endorse pada umumnya ya. Tapi udah dapat pertambahan follower, ngefeknya dari Instagram ngefek sampai ke dari TikTok ngefek sampai ke follower di Instagram gitu ya. Jadi itulah bedanya paid promote. Nah, kalau paid promote ini bedanya adalah justru kita yang memberikan konten ke si TikTok seleb, dia tinggal posting aja konten dari kita. Nah, jadi inilah kenapa alasannya TikTok paid promote itu memang lebih murah dibandingkan dari kalau kita feed endorse seperti biasanya. Nah, kalau Anda budgetnya terbatas, mungkin paid promote Anda boleh coba nih. Dan paid promote ini karena keuntungannya nggak harus kontennya dibuat sama influencer, teman-teman juga bisa lakukan di akun media tadi. Itu bisa akun media yang membahas topik tertentu, kita paid promote di sana. Kontennya dari kita, mereka tinggal postingkan saja. Jadi ini tipe endorse yang lain. Jadi setelah feed endorse tadi ada yang namanya paid promote endorse. Yang terakhir setelahnya adalah online BA atau BA endorse. BA ini namanya adalah brand ambassador ya. Contohnya seperti ini.
Nah, memang si online brand ambassador ini biasanya ya, itu terjadinya adalah di Instagram. Jadi biasanya BA itu mereka akan ada seperti ini. Jadi BA dari brand apa gitu ya, atau BA of apa biasanya. Itu kita tuliskan di Instagram. Kenapa ini di Instagram lebih banyak dibandingkan di TikTok? Karena memang Instagram itu lebih banyak orang yang visit ke profile kita. Karena followers itu di Instagram itu cukup penting ya. Lebih penting dibandingin jumlah followers di TikTok. Karena kalau di TikTok itu kan kita masuknya for you page dulu ya, baru followingnya di sebelahnya. Jadi lebih jarang teman-teman menemukan online brand ambassador di TikTok ketimbang di Instagram. Tapi nggak ditutup juga kemungkinan teman-teman bisa tanyakan, boleh nggak kalau saya taruh di bio kita mau jadi online brand ambassador. Jadi ini tipe terakhir yang mungkin nggak jarang dipakai dan nggak sering ada di TikTok tapi banyak di Instagram. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi tipe-tipe endorsement yang terjadi di TikTok. Mungkin catatannya dari saya adalah untuk TikTok Shop ini makin banyak sekali orang yang menggunakan TikTok Shop dan brand-brand pun sudah menggunakan affiliate endorse. Artinya adalah kita sebagai online shop nggak boleh pasif tapi harus aktif. Kita yang harus approach, cari di luar sana ada influencer-influencer kecil, influencer-influencer besar, bahkan ada akun-akun media, akun publik tadi yang mungkin kalau kita lihat dia nih belum menggunakan affiliate dari kita sebagai brand itu nggak boleh nunggu kita udah punya setting produk di TikTok Shop lalu menunggu, tapi kita aktif approach mereka, kita tawarin gitu ya. Dengan begitu maka nggak akan ada lagi kita yang udah setting affiliate endorse, udah setting di TikTok Shop tadi untuk affiliate endorse tapi sepi, nggak ada yang ngambil dari brand kita, karena memang sekarang ini banyak sekali brand-brand di luar sana yang juga sudah menggunakan TikTok Shop affiliate endorse ini. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat Anda, dan kalau sampai saat ini Anda belum subscribe juga channel Yosef Abbas, sekarang juga saya ajak Anda untuk subscribe supaya Anda nggak ketinggalan ya tips-tips yang kurang lebih sama seperti ini ya, sama pentingnya seperti ini. Anda bisa langsung dapat dan Anda bisa juga langsung mendapatkan tips lainnya yang terbaru dan terupdate seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Jadi sampai sini dulu video ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Apa Bisnis, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.